Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Di Republik ini. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kalau dibongkar. Saya senang banget ini. Ya. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Untuk bisa lakukan itu semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus. Untuk membereskan Republik ini. Itu aja kalau mau ngomong fair. Kalau kepala lurus, bawahnya tidak berani, tidak lurus. Itu yang saya yakinin. Lagi pula, orang kalau emang salah, ngaku aja, apa susahnya sih? Jangan malah ngeles mulu. Kalau udah ada putusan dan bahkan pelakunya udah ketangkep juga, itu artinya udah ketahuan barang apa yang dikorupsi, duit hasil korupsinya, cara korupsinya, dan barang bukti korupsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Ya teman-teman semua, ini lagi rame banget ya hashtag Ahok di akun X ya teman-teman semua. Dan juga beredar foto dari Pak Ahok yang ketika itu menggunakan baju Pertamina. Dan ini menjadi sasaran empuk juga untuk para buzzer yang mengatakan bahwasanya kasus korupsi itu ada saat Pak Ahok sedang menjabat di Pertamina ketika itu ya teman-teman semua. Nah tapi ini ketika muncul podcast dari Pak Ahok langsung tuh kena tampar semua. Dimana di sini malah justru Pak Ahok menantang ya untuk membongkar kasus korupsi di Pertamina. Bahkan beliau juga sempat mengatakan bahwasanya jika orang paling atas itu lurus pasti bawahnya juga akan ngikut gitu loh. Dan juga untuk membongkar kasus-kasus korupsi ini perlu macan asli, bukan macan sirkus. Ngeri kali ini kata-kata Pak Ahok ya. Jadi ini makin seru saja dan beliau juga mengatakan ini seru katanya kan. Nah mungkin dari sinilah momen juga untuk menghancurkan para koruptor ini ya. Karena ini besar sekali uang yang dikorupsi. Dan Pak Ahok sendiri mengatakan bahwasanya problematika bangsa ini adalah korupsi. Jadi satu-satunya cara untuk memperbaiki bangsa ini ya hancurkan koruptor. Nah dimulai dari sini ya, dari Salon Krigi ini. Gua membaca ini sedikit ya guys. Awalnya Ahok mengungkap pertemuannya dengan Jokowi di tahun 2023 lalu. Yakni saat Ahok diminta oleh Jokowi untuk jadi dirut Pertamina, diminta untuk jadi direktur utama, Ahok menolaknya. Kendati demikian, diakui Ahok gaji dirut Pertamina menggiurkan. Kalau ada orang lain ajalah paling enak jadi komut Pak, katanya kan, kata Pak Ahok ya. Dan ternyata benar nih sekarang yang jadi dirutnya ditangkap ya guys. Nah Pak Ahok juga mengatakan guys sudah mencatat ya apa aja itu yang perlu dilaporkan nantinya. Sebelumnya kita lihat dulu video yang ini. Lalu misalnya pertanyaan saya, Petra dibubarkan. Katanya mafia. 2015. Berita tahu? Ya. Tapi kenapa orang Petra jadi dirut Patra Niaga? Nah itu dia. Nah jangan naik nama Nah, saya. sebelum saya sampai ke sana. Anda tanya kepada Menteri BUMN gitu loh. Sebelum saya sampai ke sana. Menteri BUMN siapa? Pak Erick Thohir. Nah ini perlu ditanyakan nih kepada Pak Erick Thohir. Ini kayaknya mulai ketar-ketir juga nih. Karena apa ya, kemarin tuh Menteri Bahlil yang selalu menjadi sorotan oleh netizen gitu soal statement-statementnya yang di luar nurul katanya kan. Hingga dipertanyakan kemampuan dari Menteri Bahlil. Dan sekarang sepertinya Pak Erick Thohir ini mulai ketar-ketir juga nih karena Pak Ahok sedikit menyinggung soal Menteri BUMN. Mari saya tanya sama saya, satu kata apa problem bangsa ini? Satu kata, korupsi. Untuk bisa memberantas korupsi ya transparansi. Untuk bisa transparansi lakukan digitalisasi semua. Untuk bisa lakukan itu semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus. Untuk membereskan Republik ini. Itu aja kalau mau ngomong fair. Kalau kepala lurus, bawahnya tidak berani, tidak lurus. Itu yang saya yakinin. Kalau bawah masih berani main, berarti atasnya takut. Oke. Ini logika dasar yang cukup logik sih ya. Kalau atasnya itu lurus, bawahnya pasti nggak mungkin main-main gitu ya. Bener sekali.
Dan juga benar kata Pak Ahok, kalau memang mau membereskan negeri ini dengan menghancurkan para koruptor, ya harus kita punya macan sejati, bukan macan sirkus ya, yang harus pemberani lah intinya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Pak Prabowo memang benar berani gitu loh. Dari 100 hari kerja Pak Prabowo ya masyarakat sudah bisa melihat bagaimana gitu ya. Lalu di sini juga banyak yang mengatakan gitu, kenapa kalau memang Pak Ahok tahu gitu, kenapa nggak dari dulu? Kenapa sekarang udah rame-rame baru ngomong gitu ya? Kalian yang nganggap saya nggak berdaya hari ini, mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, penjarain kalian semua. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Makanya saya harap ini kasus bukan cuma si Rifa Siahan Patraniaga kok. Mana mungkin? Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Anda yang ngaudit kok. Si Rifa tuh pernah gue maki. Kalau gue dirut, udah pecat tuh gue bilang. Selain cost of Pernah gue gitu, gue pecat tuh gue bilang. Nah guys, jelas ya dari sini ya, nggak mungkin lah Pak Ahok mau berdiri sendiri, membongkar sendiri, dan itu nggak mungkin terjadi. Ketika beliau juga masih berada di Pertamina, beliau juga nggak bisa memecat gitu loh. Yang dimana beliau mengatakan ada orang-orang yang memang kinerjanya nggak bagus di situ gitu loh, dan beliau sudah menyarankan untuk memecat, ya hanya dirutnya yang bisa memecat gitu, ya kan? Beliau sendiri mengatakan begitu, dan beliau sudah mencatat semua nih. Beliau mengatakan kalau memang rezim ini menginginkan untuk Pak Ahok membongkar, ya dibongkar gitu loh. Karena kan itu ya kita tahu lah ya, mau apa enggak permasalahannya gitu. Kalau misalnya rezim Pak Prabowo mau benar-benar memberantas, menghabiskan ya kan, ya tinggal panggil saja Pak Ahok, buka saja buktinya. Pak Ahok sendiri mengatakan Kejagung memeriksa Pak Ahok yang penting secara terbuka, nasional, semua bisa ngelihat gitu loh. Jadi bisa terbongkar semuanya, jelas. Gimana guys? Ini sepertinya ada yang ketar-ketir nih. Soalnya ini kasus besar guys, kasus sebesar ini, koruptor sebesar ini, kok semuanya kayaknya santai-santai saja. Bahkan dari Pertamina sendiri santai gitu loh. Bikin netizen makin bingung. Kita lihat video ini. Pertamina ngebantah kalau Pertamaxnya adalah oplosan dari Pertalit. Gini ya dek, lo gak usah rakyat Indonesia dengan bantahan itu. Kami rakyat Indonesia gak amat. Lagi pula orang kalau emang salah ngaku aja, apa susahnya sih? Jangan malah ngeles mulu. Yang pertama, Kejagung udah mutusin ada tindak pidana korupsi dalam Pertamina dengan tuduhan ngoplos bensin Pertalit jadi Pertamax dari tahun 2018 sampai 2023. Kalau udah ada putusan dan bahkan pelakunya udah ketangkep juga, itu artinya udah ketahuan barang apa yang dikorupsi, duit hasil korupsinya, cara korupsinya, dan barang bukti korupsinya. Yang kedua, kalau bukti dan temuan tipikor semuanya dibantah dan Pertamina bilang gak ada oplos-oplosan, ngapain itu orang ditangkepin semua? Logikanya di mana? Kalau salah ngaku salah, apa susahnya sih? Minta maaf ke publik, terus langsung berbenah untuk bisa dapetin kepercayaan publik. Jangan malah ngeles mulu. Kita dipaksa bayar pajak PBB, dikasih sertifikat tanah ganda. Kita dipaksa bayar pajak, dikasih pejabat yang awur-awuran. Kita beli Pertamax biar subsidi dari negara lebih tepat sasaran, malah dikasih bensin oplosan. Kan apa lo? Halo guys, bicara soal korupsi Pertamina nih, pengoplosan ini luar biasa ya. Bahwa ternyata kerugian yang ditimbulkan adalah 968,5 triliun. Ini gila sih. Ini dilakukan selama 5 tahun, dari tahun 2018 ya. Jadi yang lebih anehnya lagi adalah, miris ya, sebenarnya bukan aneh, bahwa korupsi sedahsyat ini hanya direspon dengan klarifikasi sana sini. Yang Bahlil bilang nggak apa-apalah dicampur, asal spesifikasinya sama. Ini maksud dengan spesifikasinya apa nih? Karena kan kalau sama ya nggak usah dicampur ya. Kalau sama buat apa dicampur? Kalau sama dicampur kan artinya ditambahkan. Lalu Pertamina yang bilang bahwa nggak ada oplosan, yang ada
blending gitu. Seolah-olah penggunaan kata oplosan ini memang kan terkesan manipulatif ya, dan ilegal. Lalu ketika katanya dirubah jadi blending, jadi terkesan legal gitu. Ya, saya rasa yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah bagaimana Pertamina menyikapi semua ini. Pertamina seharusnya bisa mengadakan pengujian kualitas ya secara mandiri. Undanglah masyarakat untuk melakukan pengujian kualitas tentang bahan bakar ini secara mandiri, karena ini dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap produk yang dijual. Dan pengujian tidak hanya dilakukan oleh pihak internal Pertamina, tapi juga melibatkan tim independen dan juga masyarakat agar hasilnya tentu jadi objektif. Lalu Pertamina bisa berkoordinasi dengan semua SPBU untuk melakukan pengujian sampling secara acak untuk mengetahui kualitas dari BBM yang dijual gitu. Dan ini bisa dilakukan selama sebulan ke depan. Ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi aktual di lapangan gitu, dan membantu dalam mendeteksi masalah-masalah yang selama ini ada. Dan yang lebih penting, Pertamina harusnya membuka hotline pelaporan gitu. Membuka hotline pelaporan bagi pelanggaran bagi pelanggan yang menemukan pelanggaran atau merasa ada hal yang nggak beres dengan Pertamax yang dibelinya. Ini adalah langkah yang sangat baik. Dan tentunya saluran komunikasi ini dapat menjadi sarana buat masyarakat untuk segera melaporkan masalah, dan Pertamina bisa dapat segera langsung meresponnya. Itu kalau memang mau meningkatkan kepercayaan publik. Jadi bukan hanya sibuk klarifikasi sana sini tanpa bukti. Oh ya, ngomong-ngomong, mau isi BBM apa ya hari ini? Salam.